Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video part 2 yang akan membahas tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih maksimal lagi dalam persiapan ujian akhir semester. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Negatif 6 pangkat 3 nilainya berapa? Jadi seperti yang sudah kalian ketahui, definisi bilangan berpangkat, kalau kita punya A pangkat N, itu kan artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, karena ini banyaknya N, maka sini A-nya juga kita tulis sebanyak N. Jadi kalau kita punya A pangkat 3, itu artinya A kali A kali A. Ya, jadi kalau ditanya nilai negatif 6 pangkat 3, berarti hasilnya adalah negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Sama dengan negatif 6 kali negatif 6, hasilnya negatif 36. Positif ya. Positif 36 dikali negatif 6, ini gak usah ditulis. Hasilnya negatif 216. Nah, kita lihat di sini, kalau bilangan bulat negatif kita pangkatkan ganjil, itu hasilnya negatif. Tapi kalau kita pangkatkan dengan bilangan genap, negatif 6 pangkat 2 misalkan. Negatif 6 kali negatif 6 itu hasilnya adalah 36. Ya. Gitu. Jadi kalau pangkatnya genap hasilnya positif, tapi kalau bilangan negatifnya pangkatnya berupa bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Nah, coba sekarang kalian cari berapakah nilai dari negatif 5 pangkat 5 sama dengan berapa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 2/3 pangkat negatif 2 ditambah 3/2 pangkat 1 dikurangi 3/2 pangkat 0. Nah, ini ada beberapa sifat yang harus kalian ingat kembali. Jadi, kalau kita punya A per B pangkat N, itu artinya A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Kalau pangkatnya negatif, A per B pangkat negatif N, itu artinya bisa dibalik. Ini juga bisa kita tulis ulang dulu kayak gini misalkan. A pangkat negatif N, B pangkat negatif N. Sama aja dengan B pangkat N per A pangkat N. Sama dengan B per A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya negatif, penyebut dan pembilangnya kita balik ya, biar jadi pangkat positif. Jadi 2/3 pangkat negatif 2 ini kita bisa tulis lagi menjadi 3/2 pangkat 2. Ditambah, kita tulis ulang soalnya, tambah 3/2 pangkat 1 dikurangi 3/2 pangkat 0. Nah, 3/2 pangkat 2 berdasarkan definisi yang ini tadi sifatnya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 3/2 pangkat 1 tetap 3/2 dikurangi 3/2 pangkat 0. Nah, ini juga salah satu sifat yang harus kalian ingat, berapapun bilangan kalau kita pangkatin 0 itu hasilnya 1, kecuali A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau A-nya nggak sama dengan 0, berlaku sifat A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1, dengan syarat A-nya nggak sama dengan 0. Jadi 3/2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita cari hasilnya. 3 pangkat 2 hasilnya 9, 2 pangkat 2 4 ditambah 3/2 dikurangi 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya 4. Berarti ini juga kita buat jadi 4. 2 kali berapa biar hasilnya 4? Kali 2 ya. 3 kali 2, berarti satunya bisa kita tulis 4/4. Jadi 9/4 tambah 3 kali 2 itu 6/4 dikurangi 4/4. Kalau sudah sama penyebutnya, bisa kita jumlahkan langsung. 9 tambah 6, 15 kurangi 4 sama dengan 11/4. Jadi jawabannya 11/4. Kalau nanti di option jawabannya nggak ada jawaban 11/4, tapi diubah menjadi pecahan campuran, ya kita tinggal bagi 11 bagi 4, berarti kan ubah pecahannya. Pecahan biasa jadi pecahan campuran. 11 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 8. 11 kurangi 8 3.
Jadi ini dulu ditulis hasilnya 2, sisanya 3 per 4. Jadi jawabannya 2, 3 per 4. Gimana? Paham? Kalau kalian belum paham, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar bisa dijelaskan lagi sama bu guru atau nanti temannya yang menjelaskan juga bisa. Atau kalian tonton ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 1 dikurangi 6 pangkat 0. 6 pangkat 2 berarti kan 6 dikali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Tambah 6 pangkat 1, 6. Tadi 6 pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena 6 kan bukan 0 ya. Jadi dipangkatin 0 hasilnya 1. Kita hitung. 36 tambah 6, 42. Kurangi 1 sama dengan 41. Gimana? Paham? Coba sekarang kalian hitung ini buat latihan kalian. 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 1 dikurangi 8 pangkat 0. Lanjut, kita sederhanakan bentuk berikut. A pangkat 7 dikali B pangkat 10 dibagi A pangkat 2 kali B pangkat 9 kali C pangkat 2. Nah, di sini ada beberapa sifat yang harus kalian ingat kembali. Jadi, kalau kita punya basisnya sama, terus bilangan berpangkat dengan basis sama dikalikan, misalkan kita punya A pangkat M kali A pangkat N, itu artinya A pangkat M tambah N. Basisnya sama maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Terus kalau dibagi A pangkat M bagi A pangkat N, itu artinya A pangkat M dikurangi N. Ini bisa berlaku hanya untuk basis yang sama. Coba sekarang perhatikan nih. A pangkat 7 kali B pangkat 10. Basisnya sama atau beda? Beda ya. Ini A itu B. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat basisnya yang sama. A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Berdasarkan sifatnya yang ini berarti A pangkat 7 dikurangi 2 kali B-nya lebih kecil, pindah ke sini, jadi B pangkat 10 kurangi 9. C-nya nggak ada temennya, tetap di sini. Jadi kita peroleh A pangkat 7 kurangi 2, 5. A pangkat 5 kali B pangkat 1 per C pangkat 2. Atau bisa juga A pangkat 5 kali B per C pangkat 2. Gimana, paham? Oke, kalau belum paham, balik lagi seperti yang Bu Guru tadi udah sampaikan, tonton lagi videonya sampai kalian mengerti. Dan cari soal-soal sejenis di buku kalian ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 12 dibagi 15 pangkat 5. Ini diminta mencari bentuk sederhananya. Jadi kita ubah dulu nih ke basis yang sama. 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 12. Ini basisnya 3 dan 5. 15 kita ubah menjadi basis 3 dan 5 juga. Jadi kita tulis ulang dulu ini. 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 12 dibagi 15 ini kan 3 kali 5. Ya, hasilnya 15 dipangkatin 5. Nah, ini lagi Bu Guru ingatkan sifat bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya A kali B pangkat N, itu artinya sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi 3 kali 5 pangkat 5 itu artinya 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 5. Jadi ini bisa kita tulis 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 5. Nah, ini balik lagi ke soal sebelumnya tadi, sifat yang tadi, ini basisnya sama. 3 pangkat 10 bagi 3 pangkat 5, artinya 3 pangkat 10 kurang 5 kali 5 pangkat 12 kurang 5. Jadi kita peroleh hasilnya 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 7. Gimana? Paham? Oke, untuk latihannya Bu Guru buatkan dari sini. Misalkan kita punya 2 pangkat 15 dikali 7 pangkat 8 dibagi 14 pangkat 5 misal. Nah, coba kalian hitung ini hasilnya berapa bentuk sederhananya. Oke, lanjut, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah,
Selanjutnya, bentuk sederhana dari akar 250. Nah, ini udah masuk bentuk akar 250. 250 ini kalau mau menyederhanakan bentuk akar itu kalian harus bisa, kalau bisa itu hafal bilangan kuadrat ya. Jadi kalian harus tahu kira-kira bilangan kuadrat berapa yang dikalikan yang menghasilkan 250. Jadi akar 250 itu ini kan sama aja dengan 25 kali 10. 25 itu kan bilangan kuadrat dari 5 kali 5. Jadi akar 255 kali akar 10. Jadi jawabannya 5 akar 10. Tapi semisal kalian nggak paham, nggak hafal bilangan kuadrat, ya nggak apa-apa. Kalian gunakan pohon faktor kayak dulu kalian belajar waktu di SD. Caranya seperti ini. 250, kalian pelan-pelan aja carinya. Bagi 2 dulu. 250 bagi 2 berapa? 125. 125 itu bisa dibagi 5. Hasilnya 25. Bagi 5 lagi hasilnya 5. Jadi akar 250 itu bisa kalian tulis menjadi 2 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, jadi yang berulang 2 kali, 5 kali 5 berarti hasilnya 5 akar 2 kali 5, 10. Jawabannya sama, 5 akar 10. Gitu. Paham? Oke, kalau kalian, tapi alangkah baiknya kalau kalian hafal bilangan kuadrat. Tapi kalau nggak hafal juga nggak masalah juga sih sebenarnya. Kalian bisa proses dengan menggunakan pohon faktor. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari akar 50 tambah akar 32 dikurangi akar 18. Jadi bentuk akar itu bisa ditambah atau dikurangin itu kalau bentuk akarnya sama. Nah, sekarang kita lihat nih, akar 50, akar 32, akar 18. Itu bentuk akarnya nggak sama. Jadi nggak bisa ditambah atau dikurangi langsung. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Nah, caranya sama kayak tadi yang udah Bu Guru sampaikan. Itu kita harus mencari anunya dulu. Bentuk akar 50 berarti berapa kali berapa yang hasilnya 50? Kan 25 kali 2. Sedangkan 32 itu 16 kali 2. 18. 9 kali 2. Nah, akar 25 berapa? 5. Jadi 5 akar 2 tambah 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, sekarang bentuk akarnya udah sama nih. Sama-sama akar 2. Jadi bisa kita langsung jumlahkan 5 tambah 4, 9 kurangi 3. Jadi jawabannya 6. Jawabannya 6 akar 2 gitu. Nah, tapi Bu Guru saya nggak bisa masalahnya langsung dapat 25, 16 dan 9 misal. Iya, pakai pohon faktornya. Jadi 50 bagi 2, 25 kan? 5, 5. Nah, kalau berulang 2 kali berarti ini hasilnya 5 akar 2. Terus 32 bagi 2, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2, 4. Bagi 2 lagi 2. Nah, ini berulang 2 kali. 2 kali 2 akar 2. Jadi 4 akar 2. Terus akar 18 juga sama prosesnya. 18 bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Nah, jadi 3 akar 2. Gitu, guys. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 2 akar 5 kali 4 akar 8 tambah 6 akar 10. Nah, ini operasi campuran pada bilangan bentuk akar. Jadi sama kayak yang lain, kalau ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah perkaliannya dulu. Kebetulan di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka yang kita selesaikan dulu adalah perkaliannya. Jadi 2 akar 5 kali 4 akar 8. Nah, ini sebelum kesini Bu Guru mau ingatkan dulu. Jadi kalau kita mau mengalihkan bentuk akar itu, maka yang di luar akar ini kita kalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Jadi 2 kali 4, 8 akar, 5 kali 8 itu akar 40. Tambah 6 akar 10. Nah, akar 40, akar 10, sama atau beda? Beda, berarti kita sederhanakan dulu akar 40-nya. Jadi 4 kali 10. Jadi kita peroleh 8, akar 4 itu 2. Nah, 8 kali 2, 16.
akar 10 tambah 6 akar 10. 6. Nah, karena udah sama bentuk akarnya, bisa langsung dijumlahkan. 16 tambah 6 itu hasilnya 22 akar 10. Paham? Ya, untuk latihan selanjutnya kalian bisa cari-cari di buku kalian ya. Oke, lanjut. Sekarang soal cerita. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 14 akar 3 cm dan lebar 7 akar 5 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, nah, luas persegi panjang, apa rumus luas persegi panjang? Luas sama dengan panjang kali lebar. Dimana di sini udah diketahui ukuran panjangnya 14 akar 3, ukuran lebarnya 7 akar 5. Nah, kita tinggal hitung. Tadi udah Bu Guru sampaikan. Jadi kalau mengalihkan bentuk akar, kalikan luar dengan luar. Berarti 14 kali 7 akar 3 kali 5. 14 kali 7 dihitung. 7 kali 4 8. Simpen 2. 7 kali 1 7. 9 jadinya ya. 7 kali 1 7 tambah 2 9. Jadi 98 akar 5. 15. Akar 15 nggak bisa disederhanakan. Jadi ya udah, sampai sini jawabannya. 98 akar 15 cm pangkat 2. Oke, paham? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini. Bentuk sederhana akar 50 kali akar 4 dibagi akar 5. Kalau ada soal seperti ini ada perkalian dan pembagian bentuk akar. Kita selesaikan perkalian dulu boleh, pembagian dulu juga boleh, mana-mana bisa ya. Nah, tapi ini Bu Guru mau selesaikan ini dulu. Akar 50 bagi akar 5 itu sama aja dengan akar 50 bagi 5 gini guys. Jadi jawabannya akar 10. Jadi akar 50 bagi akar 5 itu akar 10 dikali dengan akar 4. Akar 4 kan 2. Jadi jawabannya 2 akar 10 gitu. Paham? Paham ya? Nah, untuk soal selanjutnya. Oke, wait. Sebelum kita lanjut, Bu Guru mau minum dulu ini. Ya. Kita lanjutkan. Bentuk sederhana dari 2 dibagi 2 ditambah akar 5. Nah, ini kita udah masuk ke merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi caranya adalah Guru ingatkan dulu ini. Misalkan kita punya A per B ditambah akar C. Ini cara merasionalkannya adalah kita kali dengan bentuk sekawannya. Kita kali dengan bentuk akar yang di sini, B dikurangi akar C. Gitu guys. Jadi biar nggak ada lagi bentuk akar di sini, makanya di sini kurang. Kalau tambah bentuk akarnya muncul lagi. Jadi kita akan peroleh A kali B min akar C per B kuadrat itu dikurangi akar C kuadrat itu C. Jadi B kuadrat dikurangi C. Nah, adapun bentuk-bentuk lainnya itu udah ada di buku. Untuk durasi Bu Guru nggak jelasin. Atau Bu Guru jelasin aja dikit. Oke, jadi A per akar B ditambah akar C misalkan di sini. Berarti ini bentuk sekawannya akar B dikurangi akar C. Berarti kita peroleh ya, dibagi akar B kali akar B, B dikurangi akar C kali akar C itu C. Jadi B dikurangi C. Dari mana kok Bu Guru kok tiba-tiba dapat B dikurangi C? Padahal ini banyak sekali. Oke, Bu Guru ulang jelasin sini. Akar B tambah akar C dikali akar B dikurangi akar C kan. Nah, akar B kali akar B itu hasilnya B. Akar B dikali negatif akar C itu negatif akar BC. Akar C kali akar B itu positif akar BC. Ini kali ini akar C dikali negatif akar C jadi negatif C. Ini sama ini kan sama, bisa dikurangin. Jadi hasilnya B dikurangi C. Sini dapatnya. Juga sama prosesnya, nanti diperoleh yang ini gitu. Untuk bentuk-bentuk lainnya silakan dibuka lagi buku catatannya yang sudah dijelaskan kemarin ya. Nah, ini kita coba bahas dulu soal yang ini. 2 dibagi 2 ditambah akar 5. Berarti bentuk sekawannya berapa anak-anak? Oke, 2 dikurangi akar 5. Pinter.
Udah, kita tulis 2 dikali 2 dikurangi akar 5 dibagi, berarti ini 2 kali 2 4 dikurangi akar 5 kali akar 5 5. Jadi 2 4 dikurangi 5 negatif 1. Nah ini tinggal kita bagi 2 bagi negatif 1 kan negatif 2. Nah, baru dicari hasilnya nih, kali sini. Negatif 2 kali 2 negatif 4, negatif 2 dikali negatif akar 5 itu positif 2 akar 5. Oke, jadi jawabannya ya negatif 4 ditambah 2 akar 5 gitu. Gimana, paham? Paham ya? Masih ada soalnya nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah masuk ke bentuk baku. Jadi bentuk baku bilangan itu, bentuk umumnya itu A dikali 10 pangkat N, dimana A-nya itu rentang nilainya lebih dari sama dengan 1 tapi kurang dari 10. Jadi nggak boleh nilainya lebih dari 10 atau sampai 10. Nilai minimumnya itu 1 sampai 9, sekian. Kalau 9,999 boleh. Ya nggak boleh, terus nilai A-nya 10 ya. Nah, sekarang ini kita punya 18.500. Kita ubah ke bentuk baku. Nah, adapun alasan kenapa sih kita harus ngubahnya ke bentuk baku itu kemarin udah dijelasin ya. Itu tujuannya apa? Kalian masih ingat? Coba tulis di kolom komentar ya. Apa sih tujuan kita bisa mengubah bilangan itu menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah? Oke, kita bahas dulu yang ini. 18.500.000 bentuk bakunya. Nah, kita tinggal ini aja, perhatikan nih. 185 tinggal buat koma sini. Jadi 1,85 kali 10 pangkat 1 2 3 4 5 6 7 kali 10 pangkat 7 berarti kan. Nah, kalau kita punya soal lagi 87.000 misal. Mau ubah ke bentuk baku, berarti 8,7 kali 10 pangkat 4, seperti itu ya. Nah, adapun kalau bentuk bakunya kita mau ubah nih, bilangan 0,00000 ini ke 524 ini ke bentuk baku. Sama juga caranya. Ambil aja angka yang terlihat di sini, 5,24 berarti kan. Kali 10 pangkat, tuh di sini 1 2 3 4 5 6 7 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, coba sekarang ini kalian ubah ke bentuk baku 0,00019. Ubah ke bentuk baku ya. Oke, lanjutnya ini hasil 3 kali 10 pangkat 4 tambah 9 kali 10 pangkat 3. Jadi kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, ini kalian bisa ubah dulu ke bentuk biasa. 3 kali 10 pangkat 4 berarti kan nolnya ada 4. 1 2 3 4 kali 9 kali 10 pangkat 3 itu kan 1000. 9 kali 1000 9.000. Jadi hasilnya 30.000 tambah 9.000 39.000. Nah, ini kalian ubah ke bentuk baku. Jadi 3,9 kali 10 pangkat 4. Atau caranya adalah kita samakan nih pangkatnya yang 10 ini. 10 pangkat 4 misalkan. Berarti 3 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 3 nya kalau kita mau bawa ke 10 pangkat 4 berarti kan yang awalnya 9 kali 10 pangkat 3 kita mau ubah ke 10 pangkat 4. Berarti sini kali 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 1. Biar ini jadi 10 pangkat 4. Jadi 9 bagi 10 itu 0,9. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat 3 kalau diubah ke 10 pangkat 4 itu 0,9 kali 10 pangkat 4. Nah, baru kita jumlahin ini. 3 tambah 0,9. 3,9 kali 10 pangkat 4. Ya, silahkan kalian pilih cara yang mana. Ubah dulu ke bilangan biasa baru jumlahin, ubah lagi ke bentuk baku atau tetap di bentuk bakunya kita kerja. Oke, lanjut. Ada lagi gak ya soal selanjutnya? Iya, ternyata ada nih.
Panjang jari-jari planet Mars 3,4 kali 10 pangkat 3 km dan panjang jari-jari planet Neptunus 2,48 kali 10 pangkat 4 km. Selisih panjang jari-jari planet Mars dan planet Neptunus. Nah, kalau selisih itu berarti bilangan yang besar dikurangi dengan yang kecil. Nah, sekarang kita lihat mana jari-jari yang paling besar. Apakah planet Mars atau planet Neptunus? Ya, betul sekali. Yang lebih besar itu adalah planet Neptunus. Berarti jari-jari planet Neptunus dikurangi jari-jari planet Mars. Nah, ini kita kurangin. Nah, tapi kalau mau ngurangin ininya harus sama dulu kita buat. Atau kalian bisa ubah dulu ke bilangan biasa. Pak Bu Guru lebih suka ngubah ke bentuk pangkatnya aja ya. Nah, ini jadi 10 pangkat 4, berarti kan ini dibagi ya. Jadi dibagi sama kayak tadi perhitungannya. 3,40 kali 10 pangkat 3. Kalau mau ubah jadi 10 pangkat 4, ya berarti dibagi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1 itu 10 pangkat 4. Jadi 3,4 dibagi 10. Itu hasilnya adalah 0,34. Nah, ini baru dikurangin. 8 kurangi 4, 2, 4 kurangi 3, 1. Jadi hasilnya adalah 2,12 kali 10 pangkat 4. Gimana? Paham? Kalau kalian kesulitan dengan cara seperti ini, sekali lagi kalian bisa ubah ke bentuk biasa. Jadi 2,48 kali 10 pangkat 4. Jadi nolnya kan 4. 1, 2, 3, 4. Karena 2 angka di belakang koma ini bisa coret ya. Jadi hasilnya 24.800. Terus yang ini juga sama, 3,40. Nolnya tapi 0 di belakang angka ini nggak dianggap. Jadi sebenarnya ini 3,4 aja. Kali 10 pangkat 3, 1, 2, 3. Nah, 1 angka di belakang koma. Ini dihilangin. Jadi hasilnya adalah 24.800 dikurangi 3.400. Nah, jadi hasilnya 21.200. Ubah ke bentuk baku, jadi 2,12 kali 10 pangkat 4. Nah, mana cara yang lebih mudah, yang kalian anggap mudah itu digunakan ya. Oke, jangan sampai ada soal yang terlewatkan. Nah, yang terakhir nih, materi bilangan berpangkat. Diketahui 4 pangkat X min 1 sama dengan 256. Nilai X yang memenuhi adalah, nah ini persamaan bilangan berpangkat. Jadi kita samakan bilangan pokoknya atau basisnya. Ini basisnya 4, maka ini kita ubah juga. Jadi basis 4, 256-nya. 256 itu 4 pangkat berapa? 4 pangkat 1 kan 4. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. 4 pangkat 4, 256. Jadi kita peroleh 4 pangkat X min 1 itu sama dengan 4 pangkat 4. Jadi dari sini kita peroleh X min 1 sama dengan 4. Ini kedua ruas kita sama-sama tambah 1. Jadi kita peroleh X sama dengan 5. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 5. Gimana? Paham? Semoga paham ya dengan apa yang kita bahas. Kalau masih belum ngerti silahkan ditonton berulang-ulang sampai kalian ngerti. Ibu guru udah nggak skip sama sekali ya. Kalian nanti pas belajar, kalau kalian masih belum paham, di skip aja dulu, dipahami lagi apa maksudnya Bu Guru, atau kalian tulis ulang, kalau bisa ditulis ulang agar pemahaman kalian lebih maksimal lagi. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.